Kita mulai bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahlata illa ma jaltahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hanya kepada Rabb kita Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah senantiasa meniti sunnah beliau hingga hari kiamat. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah menyelesaikan tahapan dari penciptaan manusia, bahkan ya sampai seorang itu kembali masuk dalam surga atau dicampakkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam neraka. Sudah kita bahas kurang lebih mungkin ada setengah semester atau mungkin hampir mau satu semester mungkin ya. Awalnya kita bahas usul sunnah, kemudian kita beralih mengingat tentang bagaimana perjalanan hakikat kehidupan kita di dunia, yang mana dunia ini merupakan tempat persinggahan yang sebentar sekali, tidak lama. Tapi yang sebentar ini ternyata akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan kita setelahnya. Ya, perjalanan yang sangat panjang sehingga nanti kita melewati tahapan-tahapan tersebut, dan udah antum ketahui semuanya sampai nantinya kita kembali lagi ke tempat asal kita. Dan insyaallah sekarang kita akan kembali ke pembahasan kitab usul sunnah, yang mana sempat kita bahas kayaknya sudah lama ya, udah lama sekali, udah setahun mungkin, udah setahun ya, udah lumayan waktunya. Dan insya Allah akan kita mulai kembali. Dan untuk pembahasan kitab usul sunnah ini ana bagi nanti menjadi 45 poin. Oleh sebab itu ana minta kepada antum tadi siang diumumkan di grup ya, untuk bawa buku catatan. Waktu kita bahas kitab usul sittah itu sudah ana siapkan gitu kan. Tapi ini untuk usul sunnah, antum tulis sendiri lah. Tulis sendiri 45 poin ini. Jadi ana sampaikan dulu poin-poinnya secara umum. Mungkin nanti akan kita bagi ya pada hari Rabu ini, sama sisanya nanti pada hari Ahad insyaallah. Hari Sabtu ya. Nah, dan dia nanti ada 45 poin. Kalau kemarin waktu perjalanan dari penciptaan manusia sampai mereka masuk ke dalam surga ya, sampai manusia itu masuk dalam surga, itu kita paparkan dulu, baru 100 poinnya belakangan. Sekarang dibalik, poin-poinnya dulu, perinciannya nanti setelah poin-poinnya Anda sampaikan. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini insyaallah akan sampaikan 10 poin dulu. 10 poin ini secara umum ya, secara umum, nanti baru kita perinci masing-masing poinnya. Tuh. Poin yang pertama, Imam Ahmad bin Hanbal, ya penulis kitab usul sunnah ini, rahimahullah ta'ala, mengatakan bahwasanya usul sunnah indana, pokok akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabur rasul, yaitu seseorang berpegang teguh dengan apa yang ada padanya para sahabat Rasul. Seorang berpegang teguh dengan jalan
jalan hidup para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliktida'u bihim, dan mereka juga mengikuti para sahabat. Wa tarkul bid'ah, dan mereka meninggalkan segala macam bentuk kebid'ahan. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap bid'ah adalah suatu kesesatan. Ini poin yang pertama. Yang di sini secara umum ya kita sampaikan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala anhu mengabarkan kepada kita tentang usul atau pokok dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, artinya seseorang yang menisbatkan dirinya kepada Ahlussunnah, ya, dia harus, menurut Imam Ahmad, harus memiliki poin-poin ini. Ya, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, poin-poin ini harus ada pada seorang yang menisbatkan dirinya kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Antum Ahlussunnah bukan? Ana Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, maka kita lihat benar enggak nih? Ya, keyakinan atau akidah Ahlussunnah ada enggak padanya? Karena kalau setiap orang hanya bisa ya klaim, itu gampang sekali kan? Ya, saya adalah orang yang paling pintar gitu. Ya, kata antum paling pintar, saya adalah orang yang IQ-nya paling tinggi, kata antum gitu kan. Atau saya adalah orang yang paling jago, paling hebat. Ya. Ini klaim sendiri bisa saja. Ya, saya cinta Rasul katanya. Ya. Tapi tidak mengikuti sunnah Rasul, bagaimana dikatakan cinta Rasul? Kalau klaim mudah, ya semua orang bisa mengklaim dirinya begini dan begini. Ya, akan tetapi ada tidak ciri-ciri tersebut yang disampaikan oleh para ulama, ada tidak pada diri mereka, gitu kan? Ada tidak nih pada diri kita? Sekarang kita mengatakan kita Ahlussunnah, Ahlussunnah wal Jamaah, kita Salafi, ya, kita Ahlu Athar, gitu kan? Lalu maka kita lihat, kita cek diri kita, udah benar belum? Udah standar belum ini? Ya, akidahnya sudah standar salaf belum? Jangan cuman petenteng-petenteng ngaku aja anak Ahlussunnah, tapi ternyata sunnah aja dibenci. Ngakunya Ahlussunnah kan, tapi kajian-kajian yang di sana dibahas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dibahas hadis-hadis Nabi, dibahas Al-Qur'anul Karim, dibubarkan. Ya, padahal ngakunya Ahlussunnah misalnya. Ini bagaimana ceritanya? Ya, antara ucapan dan amalannya tidak sesuai. Nah, di sini menurut Imam Ahmad, yes, kita kenal sama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala anhu, di antara pokok akidah atau pokok keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah seorang yang mengaku dirinya adalah Ahlussunnah adalah mereka harus berpegang teguh dengan apa yang ada padanya para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat adalah murid-murid Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mendapatkan pengajaran langsung dari Rasulullah. Ya, murid-murid Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Gurunya manusia terbaik, gitu kan. Mereka melihat bagaimana tata cara Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani kehidupannya. Dicontoh oleh para sahabat. Ya, makanya para sahabat ini adalah orang-orang yang terbaik. Ya, khairun nas, kata Nabi yang mulia SAW, sebaik-baik manusia adalah pada masaku. Khairun nasi qarni. Ya, kemudian setelahnya. Kemudian disebutkan juga bahwasanya ya Allah tabaraka wa taala mengatakan kuntum khairu ummatin. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Itu umat Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para mufassir mengatakan yang dimaksud dengan sebaik-baiknya umat di sini adalah para sahabat. Ya. Mereka adalah orang-orang terbaik, gitu kan. Lalu bagaimana seorang yang mengaku dirinya ya mengikuti Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, akan tetapi mereka menghujat sahabat-sahabatnya, kan tidak mungkin. Ya. Misalnya ada seorang dia punya sahabat-sahabat nih, banyak sahabatnya, tapi sahabatnya buruk-buruk semua, jahat-jahat. Ya, mungkin tidak orang ini orang baik, tidak mungkin.
Tidak mungkin orang baik akan bersahabat dengan orang-orang yang buruk, tidak mungkin. Ya. At-tuyuru ma'amkaniha taqa. Ya, burung-burung itu hanya akan berkumpul dengan apa? Teman-teman yang sama dengan mereka, yang sejenis. Ya. Ar-ruhu arwahul mujaddadah. Ya. Ruh itu juga akan bareng bersama dengan orang-orang yang setipe dengannya. Arwahul mujaddadah. Ya, maka kalau misalnya mereka mengatakan bahwasanya sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang buruk, pada hakikatnya mereka ingin mengatakan Nabi yang mulia SAW adalah ya, manusia yang jahat, yang buruk gitu kan. Tapi mereka tidak berani. Dan mereka hanya sanggup untuk menyerang Rasul yang mulia SAW melalui para sahabatnya. Ahlus sunnah adalah orang yang memuliakan para sahabat. Makanya Allah Ta'ala katakan apa? Ya, terhadap orang-orang yang datang setelah masanya para sahabat ini, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka berdoa, memohon kepada Allah untuk apa? Untuk diberikan ampunan kepada orang-orang yang dahulu Islam, ya, yaitu para sahabat. Ya. Dalam Quran surah apa? Al-Hasyr, At-Taubah. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Surah apa? Al-Hasyr. Ya. Orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para orang-orang Muhajirin dan Ansor, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, ya, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkanlah dosa kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunkanlah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan engkau jadikan di dalam kolbu-kolbu kami, dalam hati-hati kami apa? Rasa dengki dengan orang-orang yang beriman. Ya. Ini orang-orang yang ini Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu kan. Terhadap para sahabat, orang-orang yang lebih dahulu dari mereka dalam keimanan, Muhajirin dan Ansor. Ya, mereka ngapain? Doakan mereka. Ya. Didoakan, ya. Bukan malah dihina, dihujat. Ya, seperti firqah-firqah sesat yang ada. Di antaranya Syiah misalnya kan. Ya, yang mereka menghujat para sahabat. Kemudian juga hendaklah menjadikan para sahabat ini teladan dalam kehidupan. Ya, lihat bagaimana kehidupannya para sahabat. Ya, kita jadikan para sahabat juga sebagai suri teladan kita, sebagai contoh kita lihat bagaimana keberanian Abu Bakar, keberanian Umar, Abu Bakar juga ya, radhiyallahu taala anhuma. Ya, Abu Bakar bagaimana beraninya menemankan Rasul yang mulia SAW hijrah. Ya. Dan itu musuh-musuh udah menanti tuh, mana nih dapat, udah selesai gitu kan. Tapi siapa yang menemankan? Abu Bakar. Ya. Kita lihat bagaimana Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Yang mana dengan masuk Islamnya Umar memberikan izzah bagi kaum muslimin. Ya. Bagaimana kedermawanan ya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, yang mensedekahkan hartanya jalan Allah taala. Bagaimana pula keberaniannya Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di tempat tidurnya. Ya, dan itu udah diancam nyawanya gitu. Maka kita jadikan mereka sebagai suri teladan kita. Ya. Kemudian juga meninggalkan segala macam bentuk bid'ah. Ya. Apa itu bid'ah ya, nantilah, ini panjang pembahasannya. Bid'ah itu, apa itu bid'ah? Bid'ah itu sesat. Ini orang-orang salaf ini taunya bid'ah aja gitu. Bid'ah, sesat neraka gitu. Itu sudah vonis kami di neraka jadinya. Tidak terima mereka kan. Maka kita katakan bahwasanya
Nah, bid'ah adalah sesuatu yang baru dalam agama, yang tidak ada contoh dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya seperti itu. Itu ringkasnya. Dan sewaktu kita mengingatkan saudara kita bahwasanya ini adalah amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan sunnah, itu bid'ah gitu kan. Ini bid'ah ini salah. Kalau antum kerjakan terancam neraka. Tapi apakah pasti masuk neraka? Bisa jadi Allah tabaraka wa taala ampunkan. Ya sama halnya dengan orang yang berzina misalnya. Ya orang yang berzina diancam oleh Allah, ini zina dosa besar. Dosa besar ancamannya masuk neraka. Ya kita ingatkan jangan berzina. Tidak boleh berzina gitu kan. Maka bukan berarti kita katakan antum yang berzina pasti masuk neraka, belum tentu. Karena apa? Luasnya rahmat Allah tabaraka wa taala. Bisa jadi Allah tabaraka wa taala ampunkan. Ya, bisa jadi Allah azab. Ya. Tugas kita cuma apa? Cuma mengingatkan saja, ini salah loh, ini salah. Coba dikoreksi lagi amalannya. Ya. Dicek lagi, ada enggak dalilnya? Pernah enggak dilakukan oleh para sahabat? Ya udah, kalau misalnya para sahabat enggak pernah kerjakan, ngapain kita kerjakan pada hari ini? Ya. Yang telah jelas saja ada dalilnya, diamalkan oleh para sahabat Nabi juga, itu banyaknya minta ampun gitu kan, sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu aja tidak kuat kita untuk mengamalkannya. Antum buka kitab Riyadhus Shalihin misalnya, amalkan tuh dari hadis pertama sampai hadis yang terakhir. Sanggup enggak? Ya, subhanallah. Ya, berat sekali. Ya, sampai meninggal belum tentu kita dapat menyelesaikannya, apalagi udah masuk bab ta'adud. Waduh, berat sekali itu ya. Gimana? Ya, artinya sunnah-sunnah yang ada saja, teman-teman yang mulia Allah tabaraka wa taala, yang sudah sepakat, tidak ada perselisihan, tidak ada yang mengomentarinya, tidak ada yang kritiknya amalan tersebut. Ya, ini aja kita tidak sanggup untuk mengerjakan semuanya. Ngapain kita adakan lagi amalan-amalan yang baru yang tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabatnya? Sudah, kita tinggalkan saja. Kemudian watarkul bid'ah wa kul bid'atin fahiya dhalalah. Kenapa? Karena dan di sini juga disebutkan di antara akidah Ahlussunnah adalah mereka meninggalkan segala macam bentuk kebid'ahan dan meyakini bahwasanya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Yang dimaksud bid'ah di sini adalah bid'ah dalam masalah agama, bukan dalam perkara dunia, bukan. Ya, kita kajian misalnya pakai kamera seperti ini, direkam. Wah, ini bid'ah ini. Ini bukan dalam masalah agama. Ya, ada radio, ada TV, pakai mikrofon. Ya, pergi haji, pergi umroh, pakai pesawat, ya. Maka ini bukan bid'ah yang dimaksud di situ. Karena ini masalah dunia. Adapun bid'ah yang tercela adalah dalam masalah agama. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Nah, kita azan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Kita lanjutkan poin yang kedua, wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa wa tarku al-mira wal jidal wal khusumat fid din. Poin yang kedua adalah meninggalkan al-khusumat, meninggalkan permusuhan, kemudian tidak duduk bersama ahlul ahwa, tidak bermajelis dengan pengekor hawa nafsu, meninggalkan perdebatan, serta meninggalkan jidal dalam masalah agama. Ini adalah poin yang kedua. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kata Imam Ahmad, yaitu orang tersebut meninggalkan permusuhan, tidak cari-cari musuh gitu kan, dan tidak juga duduk bersama ahlul ahwa, ahlul bidah, ya. Tidak bermajelis dengan sembarangan orang, ya. Dan ini adalah nasihat yang sangat penting, ya, yang mana apalagi pada masa fitnah sekarang ini, orang sekarang tidak bisa membedakan yang mana yang ini dai-nya benar mengajak ke jalan Allah Taala, atau dai yang ngajak ke jalan partai misalnya kan, atau dai yang mengajak
kepada pemahaman-pemahaman yang sesat, yang keliru. Maka Ahlus Sunnah harus selektif dalam memilih guru. Harus selektif, benar-benar melihat orang tersebut, siapa yang dia ambil dari orang tersebut ilmunya. Ya. Sebagaimana nasihat Ibnu Sirin. Ibnu Sirin mengatakan sesungguhnya ilmu itu adalah agama kalian. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian tersebut. Lihat dari mana kita mengambil ilmu. Jangan sembarangan, oh ini kan orangnya baik gitu. Ya orangnya baik, iya baik, tapi bukan syarat untuk seorang itu diambil ilmunya hanya sekedar baik saja. Orang baik tapi pemahamannya nyeleneh, ya kita tinggalkan. Kita katakan naam, akhlaknya bagus, adabnya bagus, tapi masalah ilmu Anda bisa ngambil dari orang ini. Kenapa? Karena itu tadi pemahamannya nggak benar. Ya. Dan ini juga kenapa Ahlus Sunnah dilarang oleh para ulama untuk duduk dengan ahlul ahwa, dengan ahlul bidah. Kenapa? Karena akan memunculkan kecondongan hati. Orang seandainya dia sudah terbiasa bermajelis dengan pengekor hawa nafsu, ya udahlah, ana pingin belajar, kan bisa ambil baiknya, tinggal buang yang buruknya. Ya. Ambil baiknya aja, yang buruknya dibuang. Masalahnya antum bisa ndak ngambil baiknya, memisahkan antara baik dan buruknya, udah paham belum gitu. Yang ada apa? Dikira baik semua. Oh, ini kan ustadz ini yang dia biasa hadir majelisnya, ini kan ustadznya baik tuh, yang disampaikan Al-Qur'an, hadis, Al-Qur'an, hadis. Salahnya di mana? Ya kan kayak gitu, banyak subhat-subhat yang seperti itu. Padahal emang yang dibawa Al-Qur'an, tapi di sana dia suka bawa ayat-ayat mutasyabihat, ya, yang maknanya dia pretelin. Dia fahami makna-makna ayat tersebut, makna-makna hadis tersebut tidak sesuai dengan pemahaman salaf. Dan ini konsekuensi seorang mengatakan bahwasanya dia bermanhaj salaf apa? Ada pendahulunya, ada salafnya. Misalnya kita mengatakan seperti ini, kita mengatakan Al-Quran kalamullah misalnya, ya ada tidak pendahulunya? Banyak pendahulunya gitu kan. Bukan kita orang pertama yang mengatakan, ya, kita mengatakan ini akidah Ahlus Sunnah seperti ini, menetapkan bahwasanya Allah beristawa di atas aras, ya, di atas langit, ya, Allah beristawa alal ars, alal arsi istawa gitu kan, beristawa di atas langit. Ya, pendahulunya ada, bukan kita orang pertama yang mengatakannya. Ya. Nah, sekarang misalnya ada dai-dai yang dia ternyata bawakan dalil, dia fahami dengan pemahaman sendiri, maka ini jelas. Ataupun dia ada salafnya, kita lihat siapa ini salafnya. Oh, ternyata salafnya orang-orang Mu'tazilah, ya udah jangan diambil. Ternyata salafnya Ibnu Arabi gitu kan, udah. Ya, yang mengatakan bahwasanya akidah wahdatul wujud, ya. Wahdatul wujud itu yang mengatakan bahwasanya Allah itu makhluk itu Allah gitu kan. Ini adalah pemahaman yang keliru tentunya. Nah, makanya ini Imam Ahmad mengatakan di antara akidahnya Ahlus Sunnah adalah tidak sembarangan bermajelis. Kita lihat, ya, dari siapa kita mengambil ilmu tersebut. Apakah cukup orang itu bisa bahasa Arab saja? Ya, orang bisa bahasa Arab, ternyata ya banyak yang bisa bahasa Arab gitu kan. Kalau cuma standarisasi dai itu bisa bahasa Arab saja sudah cukup, ya udah. Antum ambil ilmu dari Abu Jahal mau, itu fasih sekali bahasa Arabnya. Abu Jahal, Abu Lahab kan fasih bahasa Arabnya. Ya, ngerti usul fikih. Udah paham kan bahasa Arabnya, tahu dia mutlak muqayyad itu tahu ya. Tapi bukan seperti itu jamaah yang Allah tabaraka wa taala. Makanya tidak ada para sahabat yang merekomendasikan belajar dengan Abu Jahal, kan tidak ada. Di antara caranya seperti itu tadi. Kita lihat nih, misalnya ada dai. Ya, kita lihat dengan siapa nih dai ini duduknya. Ya, lihat dulu belajarnya di mana, siapa gurunya. Kemudian siapa yang ngasih rekomendasi?
ustadznya gitu kan, dari ustadz ahlu sunnah yang udah antum ketahui. Ya, kalau misalnya mungkin sebagian ustadz-ustadz itu tidak mau ngabarkan ini si fulan aibnya ini tidak boleh dikabarkan. Cuman kita yang harus paham. Ya, kita bisa lihat ini kok tidak ada yang tidak ikut bareng-bareng gitu kan. Ini kok kadang kenapa ini kok tidak bersama gitu. Kenapa? Apa sebabnya? Ya, tidak semuanya harus diungkapkan gitu kan. Ya, lihat siapa teman duduknya gitu kan, siapa yang merekomendasikannya. Dan kita tidak sembarangan duduk di majelis-majelis orang-orang yang belum yang bermasalah lah. Ya, ambil yang aman-aman saja ya, apalagi zaman fitnah seperti sekarang ini. Dia meninggalkan permusuhan. Ya, meninggal permusuhan. Maksud meninggal permusuhan gimana ya? Meninggal permusuhan itu simpelnya ndak cari ribut kali ya. Ndak cari ribut dalam artian di sini bukan membenarkan orang-orang yang salah gitu kan. Orang yang salah ya udah dibenarkan, jangan bikin ribut, jangan mecah belah. Ya, bukan seperti itu. Kita ndak boleh menggabungkan antara yang hak dan yang batil, ndak mungkin. Ya. Makanya Allah Taala katakan apa? Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Ya, Allah Taala katakan, janganlah kalian campur adukan antara yang hak dan yang batil. Dan janganlah kalian sembunyikan yang hak itu sedangkan kalian mengetahuinya, kata Allah Taala dalam Quran surah Al-Baqarah. Ya, artinya ya ahlu sunnah kita ndak ingin mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Lah, katanya kan tidak boleh bikin pecah belah ya, tidak boleh membikin kaum muslimin terpecah belah jadi kelompok-kelompok gitu kan, tidak boleh bikin ribut ya. Maksudnya tidak boleh pecah belah gini kayak gimana ya, kan tidak boleh pecah belah. Kalau kita ingin kaum muslimin bersatu, bersatunya gimana nih? Maksudnya bersatu seperti apa sih? Maksudnya bersatu di sini kayak gimana? Maksudnya itu kalau bersatu tidak usah pecah belah. Antum dakwahkan tauhid silakan, tapi antum jangan ganggu ya orang minta di kuburan. Orang-orang yang nyembah kuburan itu biarkan aja. Orang-orang yang pakai jimat dibiarkan. Antum silakanlah sampaikan hadis-hadis yang sahih. Tapi orang-orang yang ngerjakan bid'ah jangan diganggu. Apa boleh kayak gitu? Tidak boleh lah. Tidak boleh. Ya. Makanya Allah tadi katakan wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo antum ta'lamun. Ya, jangan gabungkan antara yang hak dan yang batil. Ya, jangan dicampur adukkan. Dan jangan kita sembunyikan kebenaran padahal kita mengetahuinya. Kenapa? Karena mengharapkan dunia misalnya. Nanti kalau Anda sampaikan habis nih orang tidak mau berkawan. Kalau Anda sampaikan ini ya, ini misalnya ini bid'ah nih. Ini sunnah, ini tauhid, ini syirik. Yang malam-malam syiriknya antum tinggalkan. Kalau Anda sampaikan pergi semuanya, tidak ada yang mau belajar lagi gitu kan. Ya, akhirnya disembunyikan. Boleh tidak sih menyembunyikan ilmu? Udah pernah Anda sampaikan kemarin ya. Boleh tidak menyembunyikan ilmu? Ah? Tidak boleh. Tidak boleh. Udah pernah Anda sampaikan belum di sini? Belum. Udah. Gimana Alpi? Boleh. Alfi bilang boleh menyembunyikan ilmu. Beda fikih antum dengan fikih Alfi ini. Khilaf ya. Masalah khilaf ya. Gimana tuh? Yang mengatakan tidak boleh tadi gimana? Sahabat Didit, gimana Didit? Tidak boleh Didit? Tidak boleh menyembunyikan ilmu kan? Boleh tidak menyembunyikan ilmu? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Wala taktumul haqqo antum ta'lamun. Tak boleh sembunyikan ilmu. Alfi bilang boleh, gimana nih Alfi? Soalnya itu misalnya ada ilmu yang tergantung waktu kita sampaikan. Hanya mana ya misalnya sesuai sama kondisi situasi menyampaikannya. Kalau memang tidak bisa disampaikan saat itu, jangan disampaikan. Nah, jazakumullah khairan. Nah,
Adapun dalam perkara menyembunyikan ilmu, ini manusia terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, mereka menyembunyikan ilmu tersebut dikarenakan ingin dunia. Tadi ana tidak sampaikan. Kenapa? Karena kalau ana sampaikan, jamaah ana hilang. Kalau ana sampaikan masalah ini, maka tidak dipanggil lagi ceramah. Kalau ana sampaikan, orang-orang musuhi ana nih. Satu kampung musuhi ana. Kalau ana sampaikan ini sunnah, ini bid'ah gitu kan. Ya sebagaimana apa yang ya dialami oleh banyak ulama ya. Imam Syatibi diantaranya. Imam Syatibi mengatakan, sewaktu aku mengenal sunnah, maka aku dapati ternyata banyak amalan-amalan yang ada di masyarakat sekitarku ini, banyak sekali amalan-amalan yang menyisihi sunnah. Maka aku bingung, kata Imam Syatibi, apakah aku sampaikan atau enggak. Konsekuensinya kalau aku sampaikan, ya aku sampaikan sunnah tersebut, manusia akan murka padaku, manusia benci ya, karena amalan ini udah mendarah daging gitu kan, dari nenek moyangnya udah ngerjakan. Tapi kalau aku tidak sampaikan, aku ikut saja mereka, yang menjadi konsekuensinya adalah Allah Taala murka. Ya. Masalahnya kalau Allah Taala murka, siapa yang bisa nolong? Adapun kalau manusia murka, Allah Taala pasti akan menolongku. Kata Imam Syatibi. Akhirnya Imam Syatibi rahimahullah taala memilih tetap untuk apa? Menegakkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Allah yang murka, tidak ada yang bisa menolong. Kalau manusia murka, ya berapa lama murkanya? Hidup kita kan tidak lama di dunia ya. Para nabi saja yang akhlaknya sudah luar biasa mulia dimusuhi. Ya, selama masih ada hawa nafsu dan masih ada tentara-tentaranya iblis, ya, maka tidak mungkin bergabung antara yang hak dan yang batil, tidak mungkin. Sewaktu antum mengatakan ini sunnah, maka orang-orang yang mengerjakan bid'ah tidak akan senang. Antum mengatakan ini tauhid, itu para pelaku kesyirikan akan meradang. Ya, selama masih ada itu, masih ada tentara-tentara iblis, masih ada hawa nafsu, tidak mungkin. Dakwah anteng-anteng saja. Malah kalau misalnya dakwah anteng-anteng aja, tidak ada ini, tidak ada apa, tidak ada yang nolak, orang suka aja semua. Itu dipertanyakan itu. Ada amar ma'rufnya enggak? Benar enggak? Jangan-jangan ini dakwahnya cuma mengikuti selera manusia. Dibolehkan semua ini juga tadi. Ya. Akhirnya yang haram dia katakan halal. Cari-carinya di pelintir-pelintiri dalil. Ya. Sehingga tampaklah sesuatu yang haram tadi menjadi seolah-olah halal. Untuk apa? Untuk dunia. Dia sembunyikan ilmunya. Untuk perkara dunia ini tercela. Ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh kita menyembunyikan ilmu padahal kita mengetahuinya. Kemudian yang kedua adalah menyembunyikan ilmu yang tidak tercela. Bagaimana menyembunyikan ilmu tidak tercela? Yaitu dia tidak sampaikan ilmu tersebut. Kenapa? Karena belum waktunya. Sebagaimana Nabi yang mulia SAW pernah suatu ketika menggonceng siapa? Sahabat Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Rasul yang mulia SAW tanyakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, tahu tidak engkau hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Kemudian Mu'adz mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Nabi yang mulia SAW katakan, hak Allah atas hamba adalah Allah berhak untuk diibadahi dan tidak disekutukan dengan apapun juga, yaitu engkau wajib untuk mentauhidkan Allah. Adapun hak hamba atas Allah, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan mengazab mereka yang mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak akan diazab oleh Allah. Mendengar kabar ini Mu'adz senang dong, gembira. Dapat ilmu yang berharga ini. Kemudian Mu'adz katakan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah kabar ini, ilmu yang aku dapat ini boleh aku sampaikan kepada manusia? Boleh tidak, kata Nabi? Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena Rasul yang mulia SAW mengetahui pada saat itu kalau disampaikan mudaratnya lebih besar. Ya. Para sahabat belum siap nih pada waktu itu. Fayattakilu, kata Nabi yang mulia SAW. Kalau disampaikan sekarang, mereka tidak mau beramal nanti. Ya, mereka tidak mau beramal. Mu'adz akhirnya sembunyikan ilmu itu. Ya, tidak langsung disampaikan. Tujuannya apa?
Ya tujuannya karena kalau disampaikan ada mudaratnya, maka ditahan dulu. Ya, ini yang harus difahami juga. Nah, itu tadi kalau dalam rangka menyembunyikan ilmu seperti ini diperbolehkan. Adapun menyembunyikan ilmu dikarenakan perkara dunia yang ingin dia dapatkan, maka inilah sesuatu yang tercela. Ya, tidak boleh. Harus kita sampaikan dengan hikmah, ya dengan hikmah, dengan sebaik-baiknya cara yang bisa ditempuh, gitu kan. Nah, tadi meninggalkan permusuhan, ya persatuan, kita ingin persatuan, tapi persatuan di atas al-haq, di atas kebenaran, bukan persatuan di atas kebatilan, gitu kan. Sama-sama biarkan dia maksiat, biarkan orang itu mengerjakan kebid'ahan, biarkan orang itu mengerjakan kesyirikan, tidak bisa. Ya kita harus bangkit, kita ingatkan saudara-saudara kita, ini salah loh. Ya, ini salah, seperti ini yang benar. Walaupun konsekuensinya, ya konsekuensinya antum harus dimusuhi oleh manusia. Masalahnya adalah, ya bukan masalah yang jadi masalah itu bukannya hanya sekedar pada akhlak kita saja dalam berdakwah, bukan. Masalahnya adalah yang menjadi prioritas utama di sini adalah isi dakwahnya, konten dakwahnya itu. Kalau antum dakwahkan tauhid, maka tidak akan disenangi oleh manusia, tidak akan disenangi oleh iblis laknatullah alaihi dan bala tentaranya, tidak akan disenangi oleh hawa nafsu. Itu kalau dakwahnya dakwah tauhid. Ya. Maka kita lihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus sebagai rasul, ini adalah al-amin, orang yang sangat dipercaya, bahkan dipuji-puji oleh kaumnya. Semua mereka ya memuji betapa indahnya akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul yang mulia adalah orang yang baik, gitu kan. Akan tapi sewaktu Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, kemudian diperintahkan untuk berdakwah, mengajak kepada kalimat tauhid, mengajak mereka untuk mengesahkan Allah Taala, maka apa yang terjadi? Berubah semua perlakuan mereka. Yang awalnya mereka puji, katakan manusia terbaik, orang terbaik, maka berubah menjadi kadzab, pendusta, dikatakan sahir, ya penyihir, dukun. Ya Rasulullah SAW dikatakan dukun. Kenapa? Tahu enggak? Karena Rasul yang mulia SAW dibilang ini mecah belah. Mecah belah, suami istri pisah. Kenapa pisah? Ya, istrinya masuk Islam, suaminya tetap kafir. Bisa enggak? Bisa. Ya. Anak bapak bunuh-bunuhan. Ya, kenapa? Anaknya masuk Islam, bapaknya tetap di atas kekafiran. Ya, misah. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata mereka apa? Sahir nih, tukang sihir, bikin pecah, mecah belah. Ya. Makanya Al-Qur'an di antara nama lainnya adalah apa? Al-Furqan. Ya, pemisah. Ya, memisahkan antara yang hak dan yang batil. Makanya antum kalau dakwah juga misah, gitu kan. Kita misahkan, ini loh yang hak, ini loh yang batil. Ya, ini sunnah Nabi. Ya, ini bid'ah nih tinggalkan. Ini tauhid kerjakan. Ini syirik tinggalkan. Ya. Konsekuensinya apa? Terpecah. Ada di sini ahlu tauhid, ada ahlu syirik, ada ahlu sunnah, ada ahlul bid'ah. Dan ini konsekuensinya adalah tadi tidak akan akur. Ya, tidak akan akur. Mungkin tidak disatukan? Tidak mungkin. Bagaimana mau disatukan? Ya. Kemudian meninggalkan perdebatan dan jidal serta permusuhan dalam masalah agama. Poin yang ketiga, wa sunnatu indana atharur Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam was sunnah tafsirul Quran wa hiya dalalatul Quran. As-sunnah, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala anhu, adalah asar-asar atau peninggalan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah adalah penjelasan bagi Al-Quran. Ya, tafsir Al-Quran. Sunnah itu fungsinya diantaranya adalah menjelaskan Al-Quran. Wahia dalailul Quran. Ya. Dan sunnah itu adalah dalil atau petunjuk-petunjuk bagi Al-Quran.
Ini poin ketiga, muallif ingin menyampaikan bahwasanya sunnah ini dia di antara fungsinya adalah menjelaskan makna yang terdapat dalam Al-Quran, menjadi tafsir bagi Al-Quranul Karim. Misalnya dalam Al-Quran dikatakan waqimus sholah, dirikanlah sholat. Akan tapi dalam Al-Quran tidak ada disampaikan bagaimana tata cara sholat tersebut, bagaimana tata cara takbiratul ihram, bagaimana tata cara bersedekap, bagaimana tata cara ruku, bagaimana tata cara sujud. Tidak ada dalam Al-Quran. Ya. Antum cari dari awal sampai akhir Al-Quran, tidak ada tuh bagaimana tata cara sujud, tidak ada. Adanya di mana? Di hadis, di sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini sunnah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam di antara fungsinya adalah sebagai tafsir yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian poin yang keempat, ini anak agak cepat ya. Nanti insya Allah akan kita bahas per poin dengan lebih terperinci. Poin yang keempat, walaysa fi sunnatil qiyas, dan tidak ada pada sunnah itu qiyas. Wala tadribul lahal amsal, dan pada sunnah juga tidak ada misal atau misal-misal. Dan dalam sunnah juga, dan sunnah juga tidak dapat diukur dengan akal serta hawa nafsu. Akan tetapi sunnah adalah ittiba dan meninggalkan hawa nafsu. Akan tetapi sunnah adalah ittiba, dengan ittiba dan meninggalkan hawa nafsu. Artinya di sini muallif ingin menyampaikan bahwasanya yang menjadi tolak ukur kebenaran sunnah itu bukan nafsu-nafsu manusia, bukan akal-akal manusia. Oh, ini hadis ini sahih, kenapa? Masuk akal, gitu kan? Ini tidak benar tolak ukurnya. Yang menjadi mizan timbangan adalah akal manusia, ini salah. Oh, hadis ini hadis yang tidak benar nih, doif. Kenapa? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Akal antum tidak masuk. Akal antum terbalik kali itu. Tidak masuk gitu kan. Masa katanya, masa dalam mengusap khuf itu atas yang diusap padahal yang kotor bawah. Tidak masuk akal nih, hadis doif. Kenapa doif? Tidak masuk akal. Gimana ceritanya? Tidak masih kotor. Ya. Ada lalat masuk ke dalam minuman. Kemudian dalam hadis disebutkan dicelupkan. Tak masuk akal. Ya, tak masuk akal. Ini hadis doib nih. Kenapa? Tidak masuk akal. Yang jadi pertimbangannya apa? Akal. Ya, maka ini bukan tolak ukur kebenaran jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tapi yang menjadi tolak ukur adalah tadi, kalau misalnya sanadnya udah benar gitu kan, kemudian tidak ada masalah-masalah pada disebut, maka kita cukup ittiba, ikuti saja. Jangan pakai akal-akalan kita, jangan kita tentang pakai logika kita, karena terkadang ya manusia pada hari ini lebih mendahulukan akal, ya, lebih mendahulukan akal. Misal ada orang yang dia kerja di bank konvensional, bank ribawiyah, bank ribawi, ya, bank riba. Gajinya 15 juta 1 bulan. Kemudian dia udah ngaji, udah tahu bahwasanya riba itu dalam bank ini ada ribanya, dan riba itu dilarang dalam syariat Islam. Kemudian sewaktu ditanyakan kepada orang ini, antum kok tidak resign sih dari bank ribawi ini, bank yang di sana terdapat riba? Maka dia katakan apa? Apa alasannya biasanya? Apa? Makan apa, Ustaz? Kondisi, faktor kondisi. Ya, anak-anak ada 3. Sekolah, yang satu masih SMA, satunya SMP, satunya SD. Ini biaya sekolahnya sekian juta, belum biaya makan, belum biaya maintenance istri, untuk ke salon sekian,
ya kan? Untuk ya tak cukup Ustaz. Kalau Ana keluar dari bank 15 jutanya hilang. Ya kan? Ya. Makanya Ana tidak keluar. Kenapa? Faktor kondisi. Kondisinya tidak memungkinkan. Jadi Ana tetap bertahan. Kenapa? Kondisi. Ya. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah kasih tuh bagi mereka apa? Jalan keluar. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak dia duga-duga. Subhanallah. Ini dalil. Artinya orang ini punya pilihan sebenarnya. Pilihan pertama adalah logika dia, logika akal dia. Akal dia apa? Matematika dia. Tidak masuk hitungannya. 15 juta untuk anak 3, istri 1 tidak cukup. 15 jutanya cukup. Tapi kalau misalnya dia keluar 15 jutanya hilang, ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini matematika kan, hitung-hitungannya. Kebutuhan ini sekian juta, sekian juta, sekian juta. Habis-habisnya Anda 14 juta misalnya, kata dia 1 bulan. Kalau kerja di bank 15 juta masuk. Tapi kalau Anda jualan apa nih? Jualan kurma. Berapa juta dapatnya gitu ya. Mau jualan apa? Jualan es doger. Jualan cendol. Mau jualan apa? Sekarang mau jualan susah gitu kan ya. Ya. Maka kondisi. Ini logika. Ya. Jadi pilihannya mau yang mana? Antum mau pakai akal-akalan antum atau pakai dalil? Ya. Maka Ahlus Sunnah harus yakin bahwasanya Allah tidak akan dusta dengan apa yang Dia katakan. Ya. Allah mengatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri padanya jalan keluar dan berikan rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Kalau dia beriman kepada Allah, ya udah nih, ini matematika campakkan, buang. Ini kan cuma hitungan di atas kertas kan? Atas kertas. Apakah mungkin Allah Tabaraka wa Ta'ala akan hinakan? Ini ada hambanya yang bertakwa, tinggalkan kemaksiatan, meninggalkan perkara yang haram. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena cinta kepada Allah, karena ingin meraih surga Allah. Kemudian Allah hinakan dia. Allah campakkan dia, jadikan dia hancur, berantakan. Mungkin tidak. Setega itu ke Allah. Allah itu sayang jamaah Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hamba-hambanya. Orang-orang kafir aja dikasih makan sama Allah. Ya. Lalu bagaimana orang-orang yang beriman akan disia-siakan? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi masalahnya apa? Dia tidak yakin pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dia ragu dengan janji Allah. Jangan-jangan tidak benar nih Allah nih. Kayak gitu kan jadinya. Jangan-jangan Allah tidak benar nih. Dia ragukan, Allah katakan Allah akan kasih jalan dari arah yang tidak duga-duga. Allah kasih rizki. Ya. Allah kasih jalan keluar. Tinggalkan aja riba itu. Allah yang akan kasih jalan keluar. Subhanallah. Ya. Tapi dia pakai akal-akalan, pakai logika dia. Akhirnya tadi ya masih terus di dalam kemaksiatan tersebut. Ya, makanya di sini sunnah tidak bisa diukur dong dengan akal-akalan manusia. Tidak bisa. Dia tidak masuk dalam akal. Karena kalau akal-akalan kan tidak cukup. Akal-akalannya tidak cukup tadi gaji penghasilan dia setelah resign apabila dibandingkan dengan dengan jualan yang akan misalnya dia mau jualan gitu. Nah. Jadi pentingnya apa? Iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, iman kepada ayat-ayat Allah. Yakin nih akan janji Allah. Kita percaya bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan mungkin menyia-nyiakan hambanya yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pasti Allah akan muliakan. Pasti Allah akan muliakan. Walaupun misalnya dia keluar dari perusahaan itu, dia keluar dari bank tadi kan, dikeluarkan dengan tidak hormat, dihinakan oleh perusahaan tersebut, dikasih blacklist. Ya. Yakinlah Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti akan muliakan dia. Biarlah dihinakan di hadapan manusia,
tapi mulia di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu banyak jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Banyak orang yang dia dikeluarkan misalnya, kemudian secara zahirnya dihinakan, tapi ternyata Allah tinggikan derajatnya. Ya Allah angkat, Allah jadikan manusia hormat kepada dia. Padahal dikeluarkan dengan cara tidak hormat gitu kan. Yang terjadi Allah muliakan karena dia bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, manusia malah tunduk. Ya, yang awalnya orang-orang tinggi, yang dulunya dia cuma jadi bawahan misalnya kan. Ya sekarang orang-orang tersebut malah tunduk sama dia. Tidak berani meninggikan suara. Ya subhanallah, Allah Tabaraka wa Ta'ala mampu ya untuk melakukan hal yang demikian. Allah mampu, jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang poin yang kelima, wa minas sunnatil lazimah allati man taraka minha huslahu barang. Jadi di sini poin kelima ini Anda langsung bacakan saja terjemahannya. Adalah suatu yang lazim, ya. Wa minas sunnati al-lazimah adalah suatu sunnah yang telah lazim, kelaziman bagi barang siapa yang man taroka minha, yang orang itu meninggalkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, adalah suatu bentuk kelaziman bagi seorang yang meninggalkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggalkan sunnah Nabi dan dia menentang sunnah Rasul yang mulia sallallahu tersebut. Dia tinggalkan dan dia tentang sunnah ini, dan dia tidak menerimanya, tidak mau menerima sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lam yakun min ahliha, maka tidak dikatakan orang ini sebagai ahlu sunnah. Ada orang yang dia sunnah Nabi tidak mau dia kerjakan. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam sunnahkan untuk apa? Misalnya melihara jenggot. Bahkan melihara jenggot ini merupakan sunnah-sunnah para Rasul terdahulu. Ya. Tidak cuma Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melihara jenggot. Rasul-Rasul terdahulu pun melihara jenggot. Gitu kan? Bahkan ini merupakan sunnah yang telah disepakati. Disepakati oleh umat-umat yang lainnya. Ya, umat-umat yang lain, Nasrani, Yahudi gitu kan. Nah, dia mengetahui ini sunnah Nabi pelihara jenggot, tapi dia enggan, tidak mau melihara jenggotnya, gitu kan. Ataupun dia membenci orang yang menegakkan sunnah ini. Kemudian dia petantang ngakunya ana ahlu sunnah. Ya, dari mana ceritanya antum ahlu sunnah kayak gitu? Sunnahnya aja antum tinggalkan, antum tolak. Ya, ini yang zohir, yang nampak, gitu kan. Yang kalau yang seperti ini saja ditinggalkan, lalu bagaimana dengan sunnah-sunnah yang lainnya? Ya. Maka yang seperti ini, yang dia meninggalkan sunnah, kemudian dia menentang sunnah, ya. Dia menentang, bahkan mengejek-ngejek orang yang menegakkan sunnah, ya, orang yang pakai celana di atas mata kaki, celana cingkrang, dia katakan kebanjiran, diejek-ejeknya orang pakai cadar dikatakan ninja misalnya ya. Tapi sekarang alhamdulillah di antara bentuk rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang pakai cadar sekarang sudah aman ya. Sudah biasa. Oh iya. Alhamdulillah itu makanya Allah memiliki hikmah dari setiap apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala kerjakan. Allah utus nih penyakit virus kayak gini. Ternyata hikmahnya subhanallah. Ya, kalau dulu orang-orang pakai cadar itu kan asing sekali ya. Kalau sekarang subhanallah. Ya, bahkan ya celananya pendek, bajunya pendek, mukanya tutup. Ya kan? Masya Allah. Ya. Kemudian yang selanjutnya poin yang ke-5, ke-6 ya.
Oh, tadi poin yang kelima belum selesai ya. Dan termasuk kelaziman barang siapa yang dia meninggalkan sunnah dan menentang sunnah Rasul serta tidak menerimanya, maka bukanlah disebut dengan ahlu sunnah. Dan ahlu sunnah ini dia wajib beriman kepada takdir Allah. Ahlu sunnah wajib beriman kepada takdir Allah. Khairihi wa syarrihi, baik itu takdir yang baik atau takdir yang buruk bagi manusia ya. Baik itu takdir yang menyenangkan dia ataupun yang ya dia anggap berat bagi manusia itu sendiri, dianggap berat, padahal pasti di sana ada hikmah Allah berikan. Tadi contohnya kan kena sekarang musim corona, penyakit ya, virus kan, manusia mandangnya aduh ini susah nih, buruk sekali gitu. Pasti ada hikmahnya Allah Taala siapkan ya, pasti ada hikmah. Tadi salah satu hikmahnya apa? Tadi itu pakai cadar biasa, alhamdulillah. Antum sekarang kalau keluar aman, insyaallah. Amannya itu tidak kelihatan tuh wajah-wajah yang ya makhluk-makhluk halusnya ya, tidak kelihatan ya. Kenapa? Udah tutup semua kan, tutup semua, alhamdulillah. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jaga pandangan kita, bisa jaga pandangan jadinya. Maka seorang muslim tadi tidak melihat masalah, tidak melihat takdir itu cuman buruknya saja ya, bukan keburukan aja yang dilihat. Ini Allah nih ngasih ujian saja terus kayak gitu kan ya, dia lupakan nikmat-nikmat Allah yang banyak. Ini namanya apa istilahnya? Kanut. Tentu enggak kanut itu apa? Kanut seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Adiyat. Gimana? Innal insana li rabbihi lakanut. Sungguhnya manusia terhadap nikmat-nikmat Allah itu kanut. Apa itu kanut? 1 jam dah. Sebentar. Nah, Allah Taala katakan apa? Innal insana li rabbih lakanut. Sungguhnya manusia itu terhadap nikmat-nikmat Allah kanut. Apa itu kanut? Ada tahu tak kanut tadi? Sudah sampaikan kan? Apa itu kanut? Kanut itu kata Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri rahimahullah taala anhu mengatakan, kanut itu adalah orang-orang yang mereka cuman mengingat keburukan-keburukan saja yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun nikmat-nikmat yang banyak yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala mereka lupakan. Ini kanut ya. Maka kita jangan jadi kanut jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak kasih kita kenikmatan tuh banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu coba hitung nikmat Allah, tidak bisa, tidak sanggup kita menghitungnya. Banyak nikmat itu. Kemudian dikasih musibah sama Allah sedikit saja, sebentar aja, berapa lama? Tidak lama ya. Di antara sekian banyak kenikmatan dikasih musibah sedikit, udah Allah tidak adil katanya. Allah ini tega ya, Allah ini tidak sayang, Allah ini subhanallah ya. Ini kanut, lupa akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan ini juga diantara sifatnya Bani Israel. Bani Israel ini kanut. Makanya Allah sering ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ya, wahai Bani Israel, ingatlah atas nikmat-nikmat
yang telah aku berikan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku telah jadikan kalian umat yang utama, ya, umat yang istimewa dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya itu dulu itu Bani Israil itu umat yang terbaik. Kan, tapi setelah adanya diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat terbaik adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak keutamaan Allah berikan kepada Bani Israil. Di antaranya banyak nabi dari Bani Israil. Ya, kemudian mereka diturunkan pada mereka kitab suci dan Taurat. Banyak itu nabi-nabi dari Bani Israil, subhanallah. Ya, Allah menangkan mereka, Allah binasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Subhanallah. Banyak sekali. Tapi mereka apa? Kanut. Ya, mereka apa? Mereka lupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara metode kita, ya, metode agar kita ya dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu dengan cara mengingat nikmat-nikmat dari Allah. Kita ingat nih nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dari kita bangun tidur, subhanallah. Bangun tidur, buka mata melek, dapat melihat masih. Nikmat dak? Nikmat. Ya. Diangkat tangan, alhamdulillah masih bergerak. Ya. Betapa banyak orang yang bangun tidur tiba-tiba stroke. Ada enggak kayak gitu? Ada. Bangun tidur tidak bisa gerak tangannya, kakinya tidak bisa bergerak lagi. Ya, matanya tidak bisa melihat lagi. Mulutnya udah tidak bisa berucap lagi. Ya. Ini alhamdulillah. Tangan masih bisa bergerak. Ya, mata masih bisa melihat, mulut masih bisa berbicara, jantung masih bekerja gitu kan. Ya, paru-parunya masih bekerja, ginjalnya masih bagus. Ini nikmat semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru bangun tidur ini. Ya, baru bangun tidur. Ya, banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia jatuh sikit luka, aduh. Ya, ini Allah tega benar ya. Padahal mau pergi kajian, jatuh gitu kan. Luka. Ya Allah. Ini kan jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari sifat buruk yang demikian ya. Allah jauhkan kita dari sifat yang demikian. Nah, jadi wajib bagi kita untuk beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan buruknya. Ya, buruk ini buruknya dalam tanda kutip ya. Buruk dalam pandangan manusia. Ya. Dan membenarkan hadis-hadis tentangnya dan mengimaninya. Tidak boleh mengatakan ya kaif wala kaif, innama huwa tasdiq wal imanu biha. Tidak boleh kita tanyakan kenapa, bagaimana tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ngapa sih kayak gini gitu kan? Ya Allah, ngapa sih sampai ada corona? Ya Allah, ngapa sih aku ini susah benar untuk nikah ya? Ya Allah, kenapa? Ini tidak boleh kata Imam Ahmad. Ya. Imani aja takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih Allah tahan masih kan. Jodohnya nanti ada insyaallah. Sekali nikah 2 dia gitu. Insyaallah. Ya, mana tahu kita, sabar aja. Ya. Tidak boleh mengatakan kenapa, bagaimana terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala kaif, innama huwa tasdiq. Ya, kita cukup membenarkan saja, oh ini benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kaya miskin datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa? Karena kecerdasan kita, bukan. Ya. Orang jadi kaya itu bukan karena cerdas. Bukan karena dia lihai ahli, bukan. Karena memang udah Allah takdirkan dia kaya gitu kan. Kalau seandainya kekayaan itu berdasarkan dengan kecerdasan, niscaya yang paling kaya itu profesor. Profesor kan, kalau profesor kan orang cerdas itu. Makanya jadi profesor. Ya. Maka orang terkaya 1, 2, 3, 4 dunia itu profesor. Nyatanya kan tidak. Iya, bukan Pak ya. Bukan. Kalau seandainya kekayaan itu berdasarkan dengan kerja keras, harus kerja keras baru antum berhasil, sukses. Niscaya kuli orang paling kaya. Kurang keras apa kerjanya? Ya, dari pagi antum ngangkat cuman berapa banyak, dia subhanallah banting tulang. Ya. Maka di sini bukan kerja keras, ya, bukan kecerdasan, tapi apa? Ini udah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma diperintahkan untuk apa? Untuk berikhtiar, kerja gitu kan. Kerja dengan cara yang halal. Ya. Selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, wa 'alallahi falyatawakkal, ya, dan kepada Allah lah orang-orang yang mukmin ini bertawakal. Ya, falyatawakkalil mu'minun. Kita bekerja bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala. Kita serahkan hasilnya kepada Allah, gitu kan. Begitu juga dengan menghafal Al-Qur'an misalnya. Untuk menghafal Al-Qur'an jangan jadikan sandaran hanya kecerdasan kita saja. Ya. Karena kalau kita sandarkan ini ngafal, anak ini kenapa ngafal? Gampang, karena anak ini cerdas. Masya Allah. Apa bedanya antum dengan Qorun kalau seperti itu? Ya. Qorun itu mengatakan kenapa dia kaya, karena apa? Karena kecerdasan dia. Ya. Kemudian antum lebih indah. Saya hafal Quran karena saya cerdas, lebih indah kan? Itu salah jamaah Allah tabaraka wa taala. Tapi apa? Tapi antum bisa hafal karena rahmat Allah tabaraka wa taala. Kita cuma berupaya saja gitu kan. Kita baca sekali, 2 kali, udah hafal belum? Tambah lagi 3 kali, 4 kali. Mohon kok belum hafal juga ya? Minta pada Allah. Ya, salat, wasta'inu bis sabri was shalah. Ya, minta tolong pada Allah dengan sabar dan salat. Ya, salat lagi, ya Allah, minta mudahkan dia hafal. Karena ilmu itu apa? Rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu itu rezeki. Ya, kita ngafal susah, ini mungkin karena kenapa Allah tidak kasih ini? Mungkin banyak dosa masih. Ya, mungkin lisan anak dijaga. Mungkin banyak ada orang-orang yang masih tersakiti karena perkataan saya ini. Ya, maka kita cek introspeksi diri. Ya, kemudian terus kita berupaya. Ya, ada yang 1 kali baca hafal, ada enggak? Ada. Subhanallah. Para ulama itu subhanallah, baca sebelahnya tutup gitu kan. Kenapa? Nanti hafal. Kenapa bisa kayak gitu? Ya. Ada ulama ya yang dia buyar hafalannya. Kenapa? Lihat apa? Lihat betis ahwat, betis perempuan. Lihat tidak sengaja, lihat astagfirullah kan, terlihat buyar hafalannya. Antum kita gimana gitu kan? Ya, insyaallah. Ya. Maka jangan sandarkan kesuksesan kemudian keberhasilan kita kepada diri kita saja. Sandarkan kepada Allah tabaraka wa taala. Kalau Allah mau jadikan orang itu sukses, berhasil itu gampang sekali. Ya. Mau Allah jadikan antum hafal, berapa banyak orang yang hafal Quran cuman tidak sampai 1 tahun udah hafal. Ya. 3 bulan hafal Quran. Bisa enggak? Bisa. Ya, mudah bagi Allah tabaraka wa taala. Lalu apakah setelah hafal mau ditinggalkan? Kan enggak. Ya, mungkin di antara hikmah kenapa kok anak susah ya baca Quran? Allah tabaraka wa taala ingin kebaikan untuk antum. Allah ingin kebaikan untuk kita, jamaah yang Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Allah mau kita banyak dapat pahala. Sekali baca berapa banyak dapat pahala? 2, 3, 4, 5 kali, 6 kali. Orang yang mungkin tadi dia dapat hafal 3 bulan, mungkin dia Allah pandang, oh ini kok dia hafal 3 bulan, habis itu dia masih rajin baca. Tapi kalau antum, kita misalnya hafal Al-Quran 3 bulan hafal, mungkin Allah dengan keluasan ilmu Allah Allah tahu, ini kok dia sampai hafal 3 bulan, habis itu dia tinggalkan Al-Quran. Dia tidak mau hafal lagi. Kenapa? Udah hafal kan? Ya udah tinggalkan. Mungkin ini hikmahnya kenapa Allah jadikan kita kok susah ya ngafal ya. Lalu jangan ya udah susah ngafal, tinggalkan aja lah, enggak usah masuk lagi. Ya. Udahlah, enggak usah datang lagi lah. Berat sekali ini gitu kan. Ya. Nah. Kemudian yang ke-6. Yang ke-6, barang siapa yang tidak mengerti tafsir hadis tentang takdir dan akalnya tidak sampai, maka hendaklah dia cukupkan dirinya dengan zahir hadis tersebut dan mengambil hukum darinya. Wajib bagi dia untuk mengimani takdir tersebut. Wajib bagi dia untuk beriman kepada takdir tersebut dan berserah diri pada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah takdir, hadis As-Shadiqul Masduq dan semisalnya itu hadis tentang takdir, juga tentang hadis melihat Allah Subhanahu wa taala, hadis ru'yah.
Yang hadis tentang takdir, hadis tentang melihat Allah Subhanahu wa taala, meskipun hadis-hadis ini jarang terdengar dan banyak yang tidak suka mendengarnya, kata muallif di sini rahimahullahu taala anhu, akan tetapi ahlu sunnah wajib untuk mengimaninya, wajib untuk mengimani hadis-hadis yang berkaitan dengan takdir, wajib untuk mengimani hadis-hadis yang berkaitan dengan ru'yah, dengan melihat Allah Subhanahu wa taala nantinya pada hari kiamat. Tidak boleh menolak satu huruf pun dari hadis-hadis tersebut. Kalau hadisnya sahih, satu huruf pun tidak boleh kita tolak. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tidak boleh kita tolak yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula hadis-hadis lainnya yang matsur, yang datang dari orang-orang yang thiqah atau terpercaya. Poin yang ketujuh, hendaklah seseorang, ya, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hendaklah seseorang itu tidak berdebat tentang masalah takdir. Tidak boleh dia berdebat tentang masalah takdir. Dan hendaklah wala yata'allamul jidal, dan hendaklah dia tidak belajar debat gitu kan. Tidak latihnya debat, suka debat gitu kan. Ngapain debat-debat? Fa innal kalama fil qadri, karena sesungguhnya debat dalam masalah takdir, wa ru'yati, dan juga tentang masalah ru'yah, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala, wal Qur'an, dan tentang Al-Qur'an, wa ghairiha, dan selainnya, termasuk perkara-perkara yang makruh dan terlarang. Artinya di sini mu'alif ingin mengabarkan tidak boleh kita berdebat tentang masalah takdir. Nanti ada hal-hal yang memang tidak diperbolehkan karena sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Masalah takdirnya kita tidak tahu. Ya, begitu juga tentang masalah ru'yah. Ya, kita cukup imani saja. Bagaimananya udah Allah alam, tidak tahu gitu kan. Masalah Quran juga yang tidak boleh kita perdebatkan, meskipun ya. Kemudian tidaklah seseorang, kata mu'allif la yakunu sahibahu, tidaklah seorang itu dikatakan ahlu sunnah, ya, tidaklah seorang itu dikatakan ahlu sunnah apabila dia berdebat tentang masalah takdir, kemudian juga berdebat tentang masalah ru'yah dan Al-Quran, meskipun apa yang dia sampaikan itu sesuai dengan as-sunnah, hingga dia meninggalkan perdebatan dan berserah diri serta beriman kepada athar-athar. Karena ini adalah debat yang terlarang. Bahkan Imam Ahmad mengatakan ini bukan termasuk Ahlussunnah nih, orang yang suka berdebat. Makanya kalau orang-orang suka debat itu kadang akan mengeraskan hatinya. Ya. Maka kita nanti insya Allah akan kita bahas, debat itu kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apakah dengan debat itu dia akan dapat, kira-kira akan dapat kebaikan enggak orang ini? Dapat, kira-kira kalau debat nanti akan dapat maslahat atau mudarat? Kalau misal kira-kira akan mudarat, ya udah tinggalkan. Kira-kira dia akan nerima enggak debat itu, atau cuman sekedar apa, untuk mau menang-menangan saja gitu kan? Dia ingin hidayah tidak, ingin kebaikan tidak. Dan siapa yang boleh berdebat gitu kan? Apakah semua orang boleh berdebat? Debat itu kan asik ya, semuanya mau berdebat aja. Ya. Nanti insya Allah akan kita bahas. Kemudian poin yang ke-8, Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah.
wa laysal makhluqin, dan bukan makhluk. Al-Quran adalah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala anhu mengatakan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Dan untuk perkara ini tidak ada yang namanya toleransi. Tidak ada toleransi lah ya istilahnya. Capcay gitu kan, bagi-bagi gitu. Ya, tidak boleh bertoleransi dengan mengatakan Al-Quran bukan makhluk saja. Dia mengatakan Al-Quran bukan makhluk tanpa menetapkan sebagai kalamullah. Ingat, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Tidak boleh dia cuma mengatakan Al-Quran ini bukan makhluk saja, tapi tidak menetapkan Al-Quran sebagai kalamullah. Ini tidak boleh, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala anhu. Karena sesungguhnya kalamullah itu tidak terpisah darinya, yaitu penetapan Al-Quran ini tidak bisa dipisahkan, ya, penetapan tersebut, dan tidak ada satu bagian pun dari Al-Quran yang merupakan makhluk. Al-Quran bukan makhluk, ya, tidak ada bagian dari Al-Quran, dan ini fitnah yang sangat luar biasa sekali pada masa Imam Ahmad, ya, tentang fitnah Al-Quran adalah makhluk ini. Dan hendaklah kalian berhati-hati dan hindarilah berdebat dengan orang-orang yang membahas tentang masalah ini. Hindari orang-orang yang memancing kalian untuk berdebat membahas tentang Al-Quran ini adalah makhluk, gitu kan. Hindari, gitu, bahaya, fitnah, ya. Kita Ahlussunnah meyakini bahwasanya Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Udah selesai, titik, udah. Kan kayak gini ini kan, itu udah. Ya, subhanakallah wa bihamdika gitu kan. Afwan ya, Anda enggak mau bahas masalah ini kayak gitu misalnya, ya. Biar lantum kayak gitu. Ini Imam Ahmad suruh hindari. Ya, kalau dia sudah mau mengajak kita kepada pembahasan yang demikian, mau masukkan fitnah, maka hindari, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala anhu. Ya, hindari fitnah. Kita kalau ada fitnah itu dihindari, jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dicari, gitu kan, bukan dicari. Makanya pesan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sewaktu Dajjal keluar, apakah disuruh antum datangi Dajjal, lihat, tonton, gitu? Enggak kan, disuruh apa? Tinggalkan, lari jauh-jauhnya, tinggalkan. Ya, ini fitnah, tinggalkan. Bukan antum pingin, ya, orang kan sekarang kepo, ya, apa sih itu fitnah, ini lagi viral nih fitnah, buka dulu, lihat. Oh, ini Ustaz lagi viral nih, lihat dulu, betul gak ya? Udah, kan enggak fitnah, ya, betul gak ya? Salahnya di mana kok orang-orang mengatakan ini sesat sih? Kan bagus ini, benar ini. Aduh, ya, dia tadi mendatangi fitnah, gitu kan. Kemudian Imam Muhammad melanjutkan, barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ya, atau orang yang dia tawakuf, dia diam dengan ungkapan Al-Quran adalah makhluk, ya, dia tidak membantahnya, gitu kan, atau dia mengatakan la adri, ya, makhluk au laisa bimakhlukin, atau dia mengatakan, kalau ditanya Al-Quran itu makhluk bukan, gitu kan, la adri, tidak tahu nah makhluk atau bukan, gitu. Seandainya dia mengatakan seperti itu, ya, la adri makhluk au laisa bimakhlukin wa innama huwa kalamullah, ya. Akan tapi tetapkanlah bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, ya. Akan tapi dia hanya menetapkan Al-Quran sebagai kalamullah. Artinya di sini dia hanya menetapkan Al-Quran adalah kalamullah dan tidak menafikan Al-Quran itu makhluk. Dia cuma mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran makhluk bukan? Tidak tahu nah, katanya. Yang pasti dia kalamullah, udah selesai, kalamullah saja. Jangan bahas makhluk-makhluknya, ya. Maka di sini Muhammad mengatakan bahwasanya orang seperti ini adalah ahlul bidah. Bukan kata ana, ya, kata Imam Ahmad. Ini ahlul bidah terus nih. Ya. Jadi kalau dia menetapkan Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran kalamullah, tapi dia tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk,
ya, maka kata Imam Ahmad dia adalah ahlul bidah. Sama seperti orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya, tidak ada bedanya orang ini yang dia diam, tidak mengingkari, tidak mengatakan bahwasanya ya Al-Quran itu bukan makhluk, maka sama saja dia seperti orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya. Karena apa? Karena dua kesatuan ini harus ada. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Ini fitnahnya luar biasa sekali. Tapi jangan dibahas. Nanti jadi fitnahnya melekat gitu kan. Belum waktunya. Boleh menyingkat ilmunya dulu ya. Jangan penasaran dulu antum, nanti sabar, nanti tahu. Poin yang ke-9, P10 ya insyaallah. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah beriman terhadap ru'yah. Wal imanu bi ru'yati yaumal qiyamati, yaitu beriman kepada melihat wajah Allah tabaraka wa taala, melihat Allah tabaraka wa taala pada hari kiamat. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh kita bantah-bantah, tidak boleh kita mendebatkannya. Oh ini tidak ada nanti ru'yah, bagaimana melihat Allah, bagaimana gitu. Sebab merupakan memperdebatkan tentang masalah ini adalah bid'ah kata Imam Ahmad. Akan tetapi kita mengimani sesuai dengan zahirnya, kita imani saja gitu. Ya, bagaimananya Allah alam, gimana nanti melihatnya itu seperti apa, nggak tahu. Pasti kita imani hadis tersebut. Kemudian poin yang terakhir yang ke-10, wal imanu bil mizan yaumal qiyamati, yaitu diantara iman atau keyakinan Ahlussunnah adalah beriman kepada al-mizan, yaitu timbangan yang terdapat pada hari kiamat, sebagaimana terdapat dalam hadis-hadis. Yaitu ada hadis yang menyebutkan bahwasanya nanti akan ada manusia pada hari kiamat yang dia ditimbang. Orang ini badannya besar, ternyata sewaktu ditimbang dia tidaklah lebih berat daripada berat sayap seekor nyamuk. Ya, sayap nyamuk lebih berat daripada orang ini. Dan juga amalan-amalan para hamba akan ditimbang sebagaimana dalam asar, mengimaninya dan membenarkannya dan berpaling dari orang-orang yang menolaknya serta meninggalkan berdebat tentangnya. Ini adalah termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kita yakin, kita imani, oh nanti akan ada yaumul mizan, hari yang mana kita nanti akan ditimbang. Yang mana para ulama berselisih pendapat apa yang ditimbang. Sebagian mengatakan orang yang ditimbang, sebagian mengatakan amalnya, sebagian mengatakan catatan amalannya. Ya. Akan tetapi semuanya berbalik pada apa, amal soleh seseorang. Kalau amalnya bagus, ya bagus timbangan kebaikannya. Kalau misalnya amalan keburukannya yang banyak, maka berat timbangan keburukannya. Kita imani, pasti nanti ada. Ya, pasti nanti akan ada hari tersebut. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengimaninya dan membenarkannya, dan berpaling dari orang-orang yang menolaknya. Ada misalnya orang yang dia menolak, ini tidak ada nih hari mizan tuh, cuman gimana mau ditimbang, tidak masuk akal. Lagi-lagi pasti baliknya pada akal, tidak masuk pada akal-akal mereka. Ya, maka kalau orang kayak gini udah antum tinggalkan aja lah. Ya, kecuali kalau misalnya dia memang pingin tahu kebenaran, ya sampaikan, dakwahkan. Tapi kalau cuma untuk berdebat, udah tinggalkan aja. Ya, tinggalkan aja. Jangan nak sok-sokan gitu kan. Atau jangan pede merasa dirinya sudah jago, sudah hebat. Ya. Abu Darda rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan, di antara tanda kebodohan seseorang itu ada 3. Yang pertama adalah dia merasa kagum dengan dirinya. Nah, udah hebat nih, apalah itu gitu kan. Merasa dirinya sudah hebat, kagum dengan dirinya, ujub.
Ini orang yang jahil, kata Abu Darda, orang bodoh ini, orang jahil. Kemudian yang kedua, orang yang banyak bicara. Banyak bicara, yang bicaranya itu bicara yang tidak ada isinya. Ya kalau istilah kita, tong kosong nyaring bunyinya kan. Ya. Orang-orang yang banyak, ya hindarilah bicara-bicara yang tidak ada manfaatnya. Apa gunanya gitu. Dan ini merupakan ciri-ciri kebodohan. Makanya kalau orang-orang pintar itu untuk melihat, ya, ucapannya semuanya isi gitu kan, berisi semua, tidak ada kalam yang kalam-kalam kosong, kalam farag tidak ada. Ya, ucapan-ucapan kosong itu tidak ada. Ya, ucapan-ucapannya semuanya manfaat. Bagaimana Nabi yang mulia SAW kita lihat, ya, ucapannya manfaat. Kalau tidak bisa berbicara yang manfaat, udah diam aja gitu kan, biar aja tuh. Ya, yang banyak-banyak omong biar aja, itu bodoh gitu, jahil. Ya, ucapannya tidak ada manfaatnya. Makanya kita lihat kadang subhanallah, apalagi kalau teman-teman udah ngaji, alhamdulillah, insyaallah aman gitu kan. Ucapannya terjaga. Yang dibahas tentang palingan apa nih hukum ini, masya Allah ya. Ini kalau misalnya nun sakinah ketemu ini apa? Ini apa hukumnya seperti apa ini? Ya kalau misalnya dia harokatnya terakhirnya domah itu apa? Bahasan kalau untuk ilmu kan kayak gitu. Tapi kalau kita lihat apa omongan-omongan orang yang masih awam sekali, kita lihat banyak sekali ucapan-ucapannya yang tidak ada manfaatnya gitu kan. Ucapan-ucapan yang kosong yang tidak ada manfaat ini merupakan ciri-ciri kebodohannya. Ini yang kedua, kata Abu Darda. Yang ketiga adalah orang tersebut mengucapkan atau menyampaikan sesuatu yang dia sendiri tidak mengamalkannya. Ini orang bodoh. Ya. Dan Allah benci sekali. Kabura maqtan indallah. Ya, Allah sangat besar sekali murkanya. Antaqulu ma la taf'alun. Ya, sangat besar murka Allah terhadap seorang yang mengatakan sesuatu yang dia tidak kerjakan. Ini orang bodoh, kata Abu Darda. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun, kata Allah Taala. Apakah kalian mengajak manusia, ya, atamuruna an-nasa bil birri, kepada albir, kepada kebaikan. Kalian ngajak manusia kebaikan, sedangkan kalian tidak kerjakan. Wa tansawna anfusakum, dan kalian lupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun, tidakkah kalian ya berpikir? Tidak mikirkah kalian itu? Ini Allah Taala tunjukkan pada orang-orang Yahudi, dan ini berlaku untuk kita semuanya gitu kan. Sewaktu kita menyuruh manusia, ya kita juga berupaya untuk mengamalkannya. Kita misalnya seperti ini, menyampaikan nasihat, ya, maka orang yang pertama harus mengamalkan kita dulu gitu kan. Kita tunjukkan nasihat ini untuk diri kita dulu. Ya, ini untuk nasihatnya untuk anak pribadi ini. Ya, kita mengingatkan manusia, kita berkhutbah misalnya. Ya, khutbah ini kita tunjukkan untuk diri kita sendiri. Pertama kali, kita harus menjadi orang pertama yang mengerjakannya. Kita harus berupaya semaksimal mungkin gitu. Jangan jadi kayak lilin, kata para ulama. Untuk melihat lilin, dia menerangi orang. Ya, menerangi orang yang di sekitarnya, akan tapi dia habis, ya, meleleh, lama meleleh, habis, mati. Ya. Jangan sampai seperti lilin. Nah, ini adalah akidah Ahlussunnah ya. 10 poin ini insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dia ada 45 poin insyaallah yang nanti Anda sampaikan dulu secara mujmal, secara umum. Nanti akan kita bahas lebih rinci. Tapi itu saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datangnya dari Allah Taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.